bulan Rajab itu kemuliaannya atau dimuliakannya itu bukan karena ada satu peristiwa satu tok, yaitu tanggal yang secara umum masyarakat Ahlussunnah wal Jamaah kita mengetahui, khususnya umat Islam ngertinya muliane bulan Rajab itu karena apa? Ada peristiwa Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi sebenarnya ada yang lebih besar lagi di dalam bulan Rajab ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Pak Kiai? Alhamdulillah, mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan lahir batin. Omikron gimana Omikron? Kales soalnya. Omikron itu ya kita tidak usah merasakan gitu aja lah. Walaupun itu ada, tapi yang penting ikhtiar kita selalu carane berusaha menjaga diri, berusaha mengikuti aturan-aturan, tapi tidak usah terlalu nemen-nemen mikir, malah stres engko ra nengen diri malah. Rambutnya cepet putih. Terus ra pengajian malah. Tapi udah mulai jalan lagi ini ya. Udah ya barangnya ini. Alhamdulillah mungkin itu apa ya? Jalan dakwahnya seperti itu. Tapi ada satu dua yang mungkin masih takut dengan kondisi peraturan pemerintah, perda, ya, atau terus perbu, gagal gitu ya. Tapi ya mboten napa-napa. Itu kan yang penting dianggap aja cobaan gitu. Alhamdulillah. Ini Pak Kiai, saya ingin berbicara tentang bulan Rajab. Nggih, sebenarnya terkait masalah kemuliaan. Bulan Rajab ini ya mungkin para kiai, para asatidz semuanya sudah banyak disampaikan dalam kitab kita, sudah masyhur terkait kita, khususnya ahlu sunnah wal jamaah an-nahdiyah, wong NU khususnya ini sangat percaya dan sangat mengikuti dawuh-dawuh para ulama usolih, salafun sholih terkait masalah kitab-kitab yang menjelaskan terkait kemuliaan bulan Rajab. Jadi kemuliaan bulan Rajab, kalau begitu datang bulan, makanya bulan Rajab ini ya, kalau dalam Al-Qur'an inna iddatas syuhuri indallah tisna asyara syahron fi kitabillah minha arba'atun hurum. Jadi masuk kategori dalam bulan yang Allah istimewakan. Dzul Qa'dah, Dzul Hijjah, Muharram, Rajab. Kan itu yang dimuliakan. Ya. Yang masuk dalam minha arba'atun hurum. Artinya bahkan bulan Rajab ini kemuliaannya berkesinambungan dengan bulan selanjutnya, yaitu maka ketika datang bulan Rajab, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selalu berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa filana tudubana. Karena bulan Rajab ini adalah bulan untuk kita menanam amal kebaikan, menanam kita kalau punya dosa bertobat. Kemudian bulan Sya'ban ruwah cara Jawa ini wong ora mudeng biasanya. Ya. Ruwah Sya'ban itu bulan untuk memupuk satu tanaman, maka di bulan Ramadan itu adalah bulan untuk panen bagi orang yang menanam. Jangan berharap panen kalau tidak pernah menanam. Jangan berharap panennya bagus kalau tidak pernah dipupuk. Seperti didawuhkan Kanjeng Nabi, inna Rajab syahrullah wa Sya'bana syahri wa Ramadana syahri ummati. Tapi yang terpenting bulan Rajab itu kemuliaannya atau dimuliakannya itu bukan karena ada satu peristiwa satu tok, yaitu tanggal yang secara umum masyarakat Ahlussunnah wal Jamaah kita mengetahui, khususnya umat Islam ngertinya muliane bulan Rajab itu karena apa? Ada peristiwa
Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad Allahumma SAW. sholli alaihi. Tapi sebenarnya ada yang lebih besar lagi di dalam bulan Rajab ini, yaitu pada tanggal 10 bulan Rajab itu adalah Allah menciptakan Nur Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Zatiyah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan, diciptakan lahir ke muka bumi pada tanggal 12 Rabiul Awal. Tapi sebelum wujudnya Kanjeng Nabi Muhammad, Allah sudah menjadikan Nur Muhammad. Yang Nur Muhammad ini akan menjadi wujudnya semuanya alam. Ini dilalah Allah apa itu namanya ciptakan Nur Muhammad itu pada tanggal 10 bulan Rajab. Udah kelewat. Makanya Kanjeng Nabi mengajarkan untuk ketika masuk bulan Rajab, hai umatku khususnya Ahlussunnah wal Jamaah puasa. Yang kedua ketika masuk bulan Rajab selain berdoa selalu membaca istighfar, Sayyidul Istighfar yang isinya Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa ahdika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Karena Allah membuka pintu maaf, kita menanam kebaikan. Dan di dalam bulan Rajab ini dalam beberapa keterangan di Durratun Nasin, nek ngamal sepisan dilipat gandakan 70 kali, Gus. Tidak seperti biasanya yang tidak 10 seperti kali. Kebaikan dilipatkan 70, juga keburukan masalahnya. Dan nek maksiat sepisan, Gus. Piro balasannya? 70 kali. 70 juga. Nyolong 1 kali dalam bulan Rajab, wah, berarti kelipatan 70 kali. Naudzubillahi min. Inilah istimewanya. Maka setelah itu kalau pada bulan Syaban itu 700 kelipatan oleh Amal Allah dilipat itu gandakan wa yudha'afu dilipat gandakan 700. Kalau nanti bulan Ramadan karena memang ini bulan mulia, maka dilipat gandakan 1000 kali lipatan. Amin Allahumma amin. Jadi itu bulan Rajab mulia. Kemuliaan bulan Rajab banyak kalau diurai dalam beberapa kitab. Tinggal awake dhewe jamaah iku ngeh napa mboten biasane karo anane tekane bulan Rajab. Bulan Rajab olah bulan Rajab sami mawon padha wae. Ngertine bulan Rajab yo rejepan ngono to. Tidak mengambil intisari dari di dalamnya bulan Rajab. Mudah-mudahan kita termasuk yang bisa mengambil hikmah-hikmah bulan Rajab. Ini tadi kan ada peristiwa besar selain yang penciptaan dari Nur Muhammad tadi. Sallallahu alaihi wasallam. Itu yang biasa dikenal oleh masyarakat itu kan Isra Mi'raj. Isra wa Mi'raj. Itu mungkin Pak Kiai bisa menceritakan sedikit lah yang penting dalam urusan Isra Mi'raj dan hikmahnya itu bagaimana? Nggih. Ya sebenarnya jenengan langkung paham, Gus. Tapi mboten apa-apa wong niki permintaan. Pemirsa TV Kuno yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sudah menjadi agenda besar umat Islam, bukan hanya warga Nahdlatul Ulama sebenarnya, umat Islam di seluruh seantero dunia, bahwa kita punya bulan yang mulia dan punya peristiwa yang besar, yaitu peristiwa Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau secara detail diceritakan awal peristiwa dari 1, 2, 3 ya panjang. Ini ada dalam kitab Daldir, Qissatul Mi'raj, itu menceritakan detail tentang peristiwa. Tapi intinya yang pertama, peristiwa Isra wal Mi'raj ini adalah peristiwa di mana secara garis besar Allah Subhanahu wa Ta'ala ini memberikan satu perintah kepada hambanya, yaitu yang endingnya adalah hasilnya sholat 5 waktu. Dan sholat 5 waktu inilah satu-satunya ibadah yang Allah berikan kepada hambanya, tidak melalui perantara. Tidak melalui perantara. Kalau malaikat semuanya Jibril, melalui perantara. Melalui perantara malaikat Jibril, artinya wahyu. Al-Quran itu juga lewat Al-Quran, puasa,
kutiba alaikumusiyam kama kutib zakat dan Haji. sebagainya. Tapi kalau sholat walaupun dalam Al-Quran jelas wa aqimus sholat ada perintahnya, tapi Allah panggil Sendiri. langsung hambanya yang mulia yaitu junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Secara runtut cerita, secara detail mungkin untuk masyarakat umum, untuk umat Islam. Ayo mari kita ingat kembali dengan peristiwa Isra Mi'raj, pentingnya apa dalam kita menjalani kehidupan itu, karena adanya melalui ada buruk dan melalui malaikat Jibril. Ada salah satu ini kan hikmah ini ya. Buruk itu menggambarkan syariat. Malaikat Jibril ini menggambarkan hikmahnya adalah tarekat. Jadi syariat dulu, baru kita nanti akan tarekat. Melalui tarekat kita akan makrifat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya sholat hari ini, sholat yang kita lakukan ini harus selalu kita evaluasi, harus selalu kita pelajari apakah sholat kita sudah sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh syariat. Maka penting sekali untuk selalu ngaji. Alhamdulillah ini TV kuno, para permisa sekalian, ya Allah, TV kuno adalah TV yang selalu memberikan pencerahan tentang ilmu-ilmu Allah walaupun mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan karena ini di dunia digitalisasi. Ini jenengan sudah membuat satu terobosan. Kadang orang nggak sempat ngaji. Karena saya ingat dawuh Kanjeng Nabi itu, idza marra alayya yaumun walam yazdad fiya ilmu yuqarribuni ila Allah fala burika li fi tulu'is samsi dalikal yaum. Umpamane ana datang, umpamanya ada hari datang, kedatangan satu hari, kok saya Kanjeng Nabi walam yazdad ilmun, tidak menambahkan satu ilmu yang mendekatkan diri kepada Allah, fala burika. Yang namanya hari sial adalah hari di mana dalam satu hari kita wa kullu yaumin mustafidun, tidak ada satu ilmu yang diambil, yang diserap oleh kita. Dimanapun kita ketemu kiai siapa, silaturahmi, diniatkan kita selalu thalabul ilmi. Termasuk hari ini, mudah-mudahan ini termasuk sarana thalabul ilmi. Amin. Yang mana kita sedikit membahas keutamaan Rajab, hikmah dari peristiwa Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau cerita menuju Isra Mi'raj kan panjang tuh. Nah, di mana di surga itu ada beberapa ribuan buruk. Buruk niku apa banget. Ono buruk sisi gering. Itu yang biasa diceritakan. Biasanya kan ono untuk menarik itu loh. Buruk iki gering banget. Ditakoni dening malaikat, "Nyapa awakmu kok kancane muadang brokohan kok moneng nang pojokan?" Montok-montok kok awakmu. Awak guring. Kayak saya ini. Ya Allah. Jadi itu ceritanya, terus buruk itu ngomong, "Saya rindu dengan Muhammad, seorang nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Loh, kebetulan jenengan digoleki dening Gusti Allah. Ceritane lah ngoten iki singkate. Wah, apa ya? Akhirnya singkat cerita bertemulah dengan sang pujaan buruk tadi, yaitu junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana dalam Al-Qur'an disebutkan bismillahirrahmanirrahim, subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu wasami'ul basir. Karena ini peristiwa yang di luar akal nalar manusia. Peristiwa yang manusia tidak bisa berpikir kecuali dengan dasar iman. Walaupun kontra ketika Kanjeng Nabi turun itu sampai dikatakan ahli sihir, ahli nujum dan sebagainya, karena ini dukun kan. Saking peristiwa yang sangat agung, sampai Allah pun memuji dengan peristiwa ini dengan ucapan subhanalladzi asra, maha suci, maha besar Allah atas segala semuanya. Peristiwa ini yang sewengi ya Gus, nek cara saiki ya gak mungkin. Tidak ada semalam kan. Tidak ada. Tapi karena alhamdulillah umat Muhammad sudah ada dasar tauhid yang kuat, iman yang kuat, sehingga bisa berpikir bahwa ini adalah semua
ketentuan Allah dan takdir Allah Subhanahu wa taala ketika dari Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, kemudian naik ke langit 1, 2 bertemu dengan mbah-mbahnya Kanjeng Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh, dan terakhir bertemu dengan Nabiullah Ibrahim alaihi wassalatu wassalam, kemudian menghadap Allah Subhanahu wa taala. Allah memberi penghormatan at-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibatul lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Allah langsung memberikan, Muhammad, nabiku, cintaku, kasihku, bahasa nih, segala keselamatan, rahmat adim untukmu saya berikan. Tapi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tidak egois, carane. Iya. Ora serakah. Ora serakah pangan kabeh. Ora serakah. Berkat juga. Kanjeng Nabi sangat tawadhu. Kanjeng Nabi sangat tahu diri, maka Kanjeng Nabi menjawab, Assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Ya Allah, keselamatan, keberkahan, rahmatmu jangan kau berikan kepadaku tak, tapi ingat hamba-hambamu yang saleh berikanlah. Maka nek kepengen oleh rahmati Gusti Allah, pengen oleh kasih sayang Gusti Allah, berarti harus menjadi hamba yang solihin. Berarti anaknya Pak Soleh tadi. Ya, cocok. Saya mertua saya Muhammad Solehuddin. Ya Allah, alhamdulillah, alhamdulillah, subhanallah. Ini para pemirsa TV Kuno ya. Ya terus terang saja saya terbawa dengan cerita dari Pak Kiai Fathullah Fatah itu. Saya membayangkan kejadian besar seperti itu, Masya Allah. Yang sampai sekarang ini semua ilmuwan juga nggak bisa menemukan bisa gimana. Menemukan, menganalisis pun nggak bisa. Yang bisa menemukan itu hanya keimanan yang ada dalam diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semua yang kita bicarakan ini tadi mempunyai manfaat yang luar biasa. Amin. Dari saya, Pak Kiai Fathullah Fatah, kalau ada kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Matur nuwun, di subscribe. Subscribe. Ini channel bermanfaat.